Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'd. Para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak boleh dilupakan adalah kenikmatan sebagai seorang muslim, kenikmatan sebagai seorang mukmin. Di samping itu pun kenikmatan diberi taufik untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada rubrik Tazkiyatun Nafs, rubrik yang berkaitan tentang penyucian jiwa, di mana yang akan kita bicarakan, yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah tentang alamatu maradil qalbi, tanda-tanda sakitnya hati, tanda-tanda hati yang sakit. Ini tentu ya setelah kita menyebutkan di pertemuan yang lalu tentang tanda-tanda hati yang sehat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati sebagaimana yang pernah saya sampaikan, yang dimiliki oleh manusia secara umum terbagi menjadi 3. Ada yang al-qalbu as-sahih ataupun al-qalbu as-salim, ada hati yang sehat, hati yang selamat. Kemudian yang kedua, ada juga hati yang sakit, al-qalbul marid. Dan yang ketiga adalah hati yang mati, al-qalbu al-mayyit. Seseorang yang memiliki hati, kita semua memiliki hati, sebagaimana jasad kita, sebagaimana jasmani kita, kondisinya tidak selalu dalam kondisi sehat. Tetapi terkadang ada penyakit yang masuk ke dalam badan kita, sehingga menyebabkan kita sakit. Begitu juga halnya dengan hati seorang. Begitu juga halnya dengan hati seorang. Ada di antara hati, di antara manusia yang sakit, di mana tentu ya, sakitnya hati seorang itu memiliki tanda-tanda. Sebagaimana ya, seorang yang memiliki hati yang sehat, di mana dia pun memiliki tanda-tanda. Nah, apakah tanda-tanda yang dimiliki oleh orang yang memiliki hati yang sakit? Nah, disinilah letak pembicaraan kita, yaitu akan membahas tentang tanda-tanda hati yang sakit. Tanda yang pertama, yang merupakan tanda utama yang mencirikan bahwa seorang memiliki hati yang sakit adalah itharatud dunya 'alal akhirah, yaitu mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ini adalah tanda yang paling fundamental. Ini adalah tanda yang paling mendasar untuk kita mengetahui bahwa ketika seseorang memiliki tanda ini, bahwa kita katakan hatinya, ya, hati orang tersebut itu telah mengalami sakit. Orang tersebut hatinya telah sakit. Apa tandanya? Yaitu mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Yang paling utama
ataupun yang paling pertama memiliki tanda ataupun ciri ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Mereka adalah manusia-manusia ya, yang memiliki hati yang sakit, di mana salah satu ciri utamanya adalah mereka melebihkan, mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Bahkan di antara mereka lebih sadis lagi, ya, mereka tidak mengakui adanya hari akhir. Mereka tidak mengakui adanya hari ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Yang mereka yakini adalah tidak ada kehidupan setelah akhirat, tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga keyakinan ini membuat mereka mengutamakan dunia daripada yang lainnya, mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dengan kondisi ini, ya, maka janganlah heran ketika kita melihat realita mereka, realita kehidupan mereka. Bagaimana kita lihat, ya, mereka begitu, ya, berfoya-foya, menghabiskan seluruh apa yang dimilikinya untuk kehidupan dunia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketampanan wajah, dia manfaatkan untuk, ya, bagaimana, ya, semaksimal mungkin agar semua wanita tertarik kepadanya dan waliyadzubillah dapat berzina dengannya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah. Apa yang mereka manfaatkan harta tersebut? Mereka manfaatkan untuk berfoya-foya, meminum khamr, ya, berzina. Bahkan, ya, di antara mereka menggunakan harta tersebut untuk infak. Tetapi infak kepada jalan apa? Ya, infak kepada jalan ataupun sabil syaitan, kepada jalan syaitan, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan memang inilah yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengutamakan duniawi, perkara dunia daripada perkara akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, maka adapun orang yang melampaui batas, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, kemudian dia pun mengutamakan kehidupan dunia, ya, mengutamakan tujuan duniawi, ya, daripada tujuan ukhrawi. Apa akibatnya? Apa yang akan mereka dapatkan nanti? Ya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguhnya nerakalah yang akan menjadi tempat kembali mereka. Kemudian juga dalam firman-Nya yang lain, Allah menunjukkan kepada kita betapa kehidupan orang-orang kufar, betapa kehidupan orang-orang musyrik memang dihabiskan untuk kepentingan duniawi semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh kami telah menyediakan, ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan apa? Jahannam, ya. Neraka Jahannam untuk siapa? Katsiran minal jinni wal ins, yaitu untuk mayoritas, ya, mayoritas makhluknya dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan tempat kembali orang-orang kafir, tempat kembali yang mementingkan kehidupan duniawi saja, berupa tempat kembali yang sangat buruk, yaitu neraka Jahannam. Bagaimana sifat-sifat mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati
tetapi sayang sekali hatinya tidak dimanfaatkan untuk memahami, menghayati tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mereka juga walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga memiliki mata, tetapi sekali lagi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka a'yunun, kemudian mereka juga memiliki adzanul la yasma'una biha. Memiliki telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Al-Qur'an. Tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat, ceramah agama dan seterusnya. Tetapi yang mereka gunakan, tetapi telinga mereka gunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ulaika kal an'am. Orang-orang yang memiliki sifat tadi memiliki hati tetapi tidak berfaedah hatinya. Memiliki mata, matanya pun tidak berfaedah. Kemudian juga memiliki telinga, telinganya pun tidak memberikan manfaat. Maka orang-orang ini laksana kal an'am, seperti halnya binatang ternak. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu, balhum adall. Bahkan mereka itu adalah lebih sesat, lebih hina daripada apa? Daripada binatang. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan lebih jelas lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang realita kehidupan orang kafir yang mengutamakan dunia daripada akhirat dalam surat Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir. Nah, di sini disebutkan secara jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas dan orang-orang kafir. Apa kerjaan mereka? Apa yang mereka perbuat? Ya'kuluna. Yang mereka perbuat adalah makan. Jadi kehidupan mereka itu dihabiskan untuk sekedar untuk makan saja. Seluruh kehidupannya mereka manfaatkan untuk makan dan juga cara-cara bagaimana supaya mereka makan. Dalam pengertian mencari rizki tentunya. Bagaimana mereka habiskan seluruh waktunya untuk mendapatkan uang. Bahkan kadang-kadang mereka menempuh dengan jalan yang haram. Kemudian sifat berikutnya adalah yatamatta'un. Di samping mereka makan, mereka juga menikmati, berfoya-foya. Yatamatta', berfoya-foya. Menyalurkan syahwat mereka, menghabiskan seluruhnya untuk kepentingan syahwat mereka. Syahwat yang menuju kepada perzinahan, syahwat yang menuju kepada minum khamr, syahwat yang menuju kepada korupsi, pencurian, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat mereka ini adalah seperti halnya binatang. Dan tempat kembali mereka adalah an-nar, yaitu neraka. Lalu apa yang diraih oleh orang-orang kafir dewasa ini dari kemajuan teknologi, kemudian juga sains dan seterusnya, janganlah itu membuat kita terlalaikan. Janganlah membuat kita tergoda. Yang dituntut oleh kita adalah mengambil manfaat dari mereka. Tetapi tidak boleh kita meniru realita kehidupan mereka, gaya hidup mereka yang serba boleh, segala sesuatunya serba boleh. Nah, berikutnya yang memiliki sifat ini adalah orang-orang muslim yang memang memiliki keimanan yang lemah. Yang pertama tadi adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Ini mereka adalah kelompok manusia yang memang mengutamakan dunia daripada akhirat. Sedangkan berikutnya adalah mereka orang muslim. Tetapi kebanyakan tujuan
daripada hidupnya adalah untuk kepentingan dunia. Mencari rezeki ya, tanpa kenal halal dan haram. Yang penting bagaimana ya, caranya supaya dia kaya. Untuk mendapatkan prestasi, mereka pun ya, menempuh cara-cara yang tidak halal, ya. Menempuh cara-cara yang curang, ya. Hanya demi apa? Untuk meraih prestasi di dunia, ya. Padahal di akhirat nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Nah, ini adalah tanda yang pertama, bahwa tanda yang pertama yang merupakan tanda ataupun ciri daripada hati yang sakit adalah seorang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Kemudian ya, yang kedua, tanda bahwa seorang memiliki hati yang sakit adalah kemaksiatan yang dilakukannya tidak memiliki pengaruh yang positif bagi dirinya. Kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya tidak berpengaruh positif kepada dirinya. Artinya apa? Ya. Tidak berpengaruh positif. Ya. Artinya dia tidak merasa bahwa yang dia lakukan adalah bentuk kemaksiatan. Sehingga ya, kemaksiatan ya, menurut syariat Islam ini dijadikan oleh mereka sebagai adat kebiasaan. Ya. Sebagai suatu hal yang tidak ragu lagi. Sebagai suatu hal ya, yang sudah biasa dilakukan oleh mereka. Seperti yang dialami oleh dunia barat, ya, di mana kebudayaan dan adat kebiasaan ya, yang mereka miliki adalah mayoritas merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai pakaian wanitanya, ya, kita lihat bagaimana ya, kebanyakan penduduk barat, ya, wanita-wanita barat ya, tentu memakai pakaian yang tidak menutup aurat, memakai pakaian bikini dan seterusnya. Kemudian juga dari makanannya ya, mereka pun tidak menjaga ya, tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram ya, sehingga makanan-makanan yang haram pun ya, mereka lahap. Kemudian juga ya, tradisi ya, memiliki anak ataupun hamil ya, sebelum menikah ya, ini sudah terbiasa terjadi di kalangan masyarakat barat ya. Bahkan ya, ini bermacam-macam. Ada yang menikah beberapa tahun setelah hamil ataupun setelah punya anak ya. Ada yang menikah 2 tahun setelah punya anak, 3 tahun setelah punya anak ya. Kebiasaan seperti ini sudah berlaku, sudah berjalan ya, di masyarakat Eropa, dan seolah-olah ini adalah bukanlah hal yang terlarang, bukanlah hal yang maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya ya, budaya seperti ini ya, seringkali diadopsi oleh generasi muda kita, oleh generasi anak-anak kaum muslimin ya, di mana ya, sangat memprihatinkan sekali. Tidak sedikit di antara wanita ya, kaum muslimin ya, yang hamil sebelum menikah, hamil di luar nikah. Ini tentu adalah suatu musibah ya. Ini merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hendaknya ya, kemaksiatan ya, kemaksiatan ini adalah tidak dijadikan sebagai kebiasaan ya, tidak dijadikan sebagai adat ya. Karena ini adalah jelas kemaksiatan. Nah, maka orang yang hatinya yang sakit, ya, kemaksiatannya tidak berpengaruh positif, ataupun ya, dia tidak merasa tersakiti dengan perbuatan kemaksiatannya. Ya. Jadi seolah-olah ya, biasa saja ya, melakukan membuka aurat, gitu kan, tidak memakai hijab, tidak memakai kerudung. Ya. Itu adalah perbuatan yang biasa. Hatinya tidak pernah merasa tersakiti. Ya. Tidak ada rasa sakit dalam hatinya ketika dia membuka aurat, ketika dia menonton film porno, ketika dia ya, melihat pemandangan ataupun wanita yang bukan mahramnya, ketika dia mencuri, ketika dia korupsi, ya, itu semua ya, tidak membuat hatinya sakit. Ya, nah maka ketika kondisinya seperti ini, ketika seseorang melakukan kemaksiatan ya,
dan dia tidak merasa hatinya sakit ya, dengan kemaksiatan tersebut, ya, maka orang tersebut ya, memiliki hati yang sakit. Orang tersebut hatinya sedang sakit. Kemudian ya, tanda yang berikutnya, yang ketiga ataupun mungkin yang terakhir di antara tanda hati yang sakit adalah lebih mengutamakan perbuatan kemaksiatan daripada perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu terkait dengan ya, aksi daripada syaitan itu sendiri dalam menggoda manusia. Di mana ya, syaitan menjadikan suatu maksiat itu menjadi indah di pandangan manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang bagaimana keberhasilan syaitan ya, menggoda manusia ya, dengan menjadikan perbuatan dosa tersebut, perbuatan kemaksiatan tersebut menjadi indah di hadapan manusia. Di antaranya adalah menjelaskan tentang perbuatan Ad ya, kemudian juga Samud ya, kemudian juga Fir'aun. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adan wa Thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin." Dan kaum Ad dan Thamud ya, dan telah jelas ya, bagaimana kondisi rumah-rumah mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan ya, menjadikan indah perbuatan-perbuatan mereka. Ya, kita ketahui kaum Ad adalah kaum yang menentang Nabi Allah Subhanahu wa taala Hud. Kemudian juga kaum Thamud ya, tidak jauh berbeda dengan kaum Ad, adalah kaum yang menentang utusan Allah Nabi Saleh. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menentang nabinya. Mereka menolak syariat ya, nabinya. Ya. Baik itu Nabi Hud maupun Nabi Saleh. Ya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya. Tetapi sekali lagi dihiasi indah oleh syaitan ya, di pandangan manusia, sehingga ya, hal itu ya, tidak menghalangi mereka untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga Rasulullah SAW pernah bersabda ya, berkaitan tentang bagaimana syaitan menjadikan indah ya, suatu perbuatan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Apabila seorang wanita keluar rumah, maka itu akan dijadikan indah ya, pada pandangan manusia, pada pandangan laki-laki. Ya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW ya, tentang bagaimana syaitan ya, menjadikan indah pandangan laki-laki terhadap wanita tersebut. Idza aqbalat tumathilu syaitan wa idza adbarat tumathilu syaitan. Apabila wanita itu dilihat dari belakang, maka sebenarnya itu adalah ya, seperti halnya memandang syaitan. Sebenarnya gitu kan. Wa idza adbarat ya, wa idza aqbalat, apabila dilihat dari depan, itu juga sama. Sebenarnya adalah yang dipandang syaitan ya. Artinya apa? Artinya yang membuat indah wanita tersebut ya, yang tentu yang bukan mahram ini adalah dikarenakan telah dihiasi oleh syaitan. Tadi, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar, maka akan dijadikan indah oleh syaitan. Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang, yang dimana banyak sekali ya, kaum muslimah ya, wanita kaum muslimin yang bertabarruj ya, yang keluar rumah tanpa aurat, yang keluar rumah tanpa menutup aurat ya. Ini tentu merupakan pelanggaran ya, merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki hati yang sakit ya, mereka akan mendahulukan perbuatan kemaksiatan daripada ya, perbuatan ketaatan. Karena kenapa? Karena sudah dihiasi indah oleh syaitan. Ya, seolah-olah sudah ya, menjadi bagian daripada hidupnya. Ya. Seperti yang dialami orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Ya. Kehidupannya ya,
itu bergelimang dengan dosa. Kehidupannya bergelimang dengan foya-foya. Mulai dari minuman keras, narkoba, berzina, dan seterusnya. Ini sudah dijadikan sebagai keindahan oleh mereka, suatu yang indah bagi mereka. Sehingga sangat susah sekali, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keluar dari kemaksiatan tersebut. Nah, tentu ini juga terjadi pada sebagian saudara-saudara kita di antara kaum muslimin, di mana seringkali ketika ada panggilan untuk ketaatan, tapi dia tetap dalam kemaksiatannya. Ketika ada panggilan azan berkumandang, tetap dia memilih kepada pekerjaannya, yang terkadang pekerjaan tersebut adalah pekerjaan terlarang, pekerjaan yang merupakan kemaksiatan. Jangankan pekerjaan yang kemaksiatan, yang bukan kemaksiatan pun ketika ada panggilan azan, kita harus meninggalkannya dan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda hati yang sakit yang ketiga ini adalah seorang mendahulukan kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam.